Menarik sekali bagaimana segala sesuatu berlangsung hari ini. Beberapa orang sedang berjalan dan menemukan uang di jalan, sementara orang harus bekerja untuk dapat uang. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Dari kecil, lo pasti udah mikir kalau karakter Mr. Krabs ini kaknya adalah kikir. Dan mungkin sekarang lo udah mulai ngerasa kalau Tuan Krabs si bos pelit cuma mikirin duit, gak peduli sama karyawan. Yang penting cuan, cuan, dan cuan. Tentu ini relate banget sama kondisi bos-bos di dunia nyata. Menariknya, ada konspirasi yang bilang kalau Nickelodeon bikin karakter Mr. Krabs ini bukan cuma buat lucu-lucuan, tapi sebagai bentuk kritik atau satir terhadap sistem kapitalisme. Nah, kalau gini lo pasti mikir kan, apakah kapitalisme itu jahat? Makanya, biar gak keliru, di segmen Mencoba Beropini kali ini, gue bakal cari tahu sebenarnya kapitalisme itu baik atau jahat. Bicara soal kapitalisme, suka gak suka, itu bukan hal yang bisa kita kontrol. Karena udah jadi sistem ekonomi dominan di dunia sampai detik ini. Tapi, balik lagi, gak ada ideologi yang sempurna. Kapitalisme sering dianggap kayak dua sisi mata uang. Makanya sering kita temuin perbedaan. Halo, Nona? Di satu sisi, kapitalisme diyakini bikin hidup lebih maju. Tapi di sisi lain, kapitalisme juga dianggap bikin orang susah makin susah. Nah, jadi kesannya kapitalisme itu serba salah. Atau sebenarnya kita aja yang nggak paham cara mainnya. Pertama, kita ngomongin sisi positifnya dulu. Kapitalisme ini sebenarnya jenius karena ngasih kita peluang yang sama. Karena dasarnya kayak kompetisi. Lo punya kemampuan dan peran buat berinovasi, lo menang di sistem ini. Contoh gampangnya, perusahaan teknologi kayak Apple atau Tesla gak bakal berdiri kalau gak ada dorongan buat terus jadi yang terdepan. Dari situ, banyak inovasi lahir yang bikin hidup kita lebih praktis. Atau misalnya, sekarang kita gak usah susah-susah keluar rumah buat beli barang atau nyari makanan. Karena tinggal scroll di aplikasi, barang atau makanan yang lo pesan datang sendiri. Iya? Selamat Tuan, pizza Krabby Patty pesananmu sudah datang. Oh, terima kasih. Aku sedang menunggu. Mana minumanku? Minuman apa? Tapi Anda tidak memesan. Bagaimana aku akan memakan pizza ini tanpa minuman? Pernahkah kau memikirkan pelanggan, ha? Kau menyebut dirimu tukang antar. Aku tidak mau bayar. Dan alhasil, kapitalisme juga bikin banyak peluang kerja. Karena semua orang berlomba-lomba bikin usaha, otomatis lapangan kerja juga nambah kan. Nah, di level tertentu, ini sebenarnya bikin ekonomi bergerak lebih dinamis. Kalau dibandingin sama sistem sosialisme, bedanya lumayan jelas. Sosialisme fokus ke pemerataan, di mana sumber daya dikuasai negara dan dibagi rata. Kedengerannya adil, tapi sering bikin orang kurang termotivasi. Soalnya, meskipun lo kerja keras ataupun enggak, hasilnya tetap sama. Selain itu, sosialisme cenderung bikin inovasi mandek karena nggak ada kompetisi. Bandingin sama kapitalisme yang ngajak orang terus berkembang karena ada reward jelas buat mereka yang usaha lebih. Jadi, walaupun kapitalisme nggak sempurna, setidaknya dia jadi bahan bakar buat inovasi dan kemajuan. Setelah bahas sisi positif, sekarang kita coba lihat sisi negatifnya. Sayangnya, kapitalisme itu kayak game yang pay to win. Misalnya, lo yang punya modal gede, tentu bakalan makin gede dan gampang buat menang. Sedangkan yang punya uang pas-pasan, bakalan gitu-gitu aja. Atau sering kita sebut dengan istilah, yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin sengsara. Jadi gak heran kalau kesenjangan sosial udah jadi hal yang lumrah di negara-negara berkembang kayak kita. Selain itu, kapitalisme juga bisa sangat salah. Kalau bos atau atasan semena-mena dan melakukan eksploitasi sama karyawannya. Coba deh lo lihat contoh di episode Fear of a Krabby Patty, di mana Tuan Krabs yang egois dan gak mau tersaingi sama kompetitornya, yaitu Chumbucket. Secara paksa membuka Krusty Krab selama 24 jam nonstop untuk bersaing dengan Plankton. Apa ini? Chumbucket buka 23 jam. Mulai sekarang Krusty Krab akan buka 24 jam sehari. Alhasil, SpongeBob yang awalnya bersemangat, akhirnya kelelahan karena kerja terus-menerus tanpa istirahat. Sampai akhirnya, dia mengalami ketakutan irasional terhadap Krabby Patty. Jangan makan aku terlalu kenyang. Tolong.
ada di mana-mana. Tolong. Nah, hal ini juga sebenarnya relate sama apa yang terjadi di dunia nyata. Meski gak se-ekstrim yang dialami SpongeBob, tapi sadar gak sih, banyak para buruh pabrik yang harus lembur karena diiming-imingi upah tambahan. Ya, meski pada praktiknya mereka sama kayak SpongeBob, yang semangat karena dapat uang tambahan dari lembur tiap bulan. Tapi mereka kehilangan waktu istirahat. Dan ironisnya, kalau mau hitung-hitungan nominal gaji pokok plus lembur yang diterima tiap bulan, itu sebenarnya masih lebih rendah dari kontribusi mereka pada perusahaan. Tapi ya balik lagi, itu adalah cara halus kapitalisme buat memanipulasi para karyawan. Dan sebenarnya masih banyak cara-cara halus yang mungkin gak kita sadari. Ada hal penting yang sebenarnya sering kita alami di dunia kerja, yaitu persaingan. Biasanya, persaingan tuh nggak pernah jauh-jauh dari siapa yang lebih baik, dia yang menang. Tapi kadang, persaingan itu malah jadi nggak sehat, di mana yang semula tujuannya bikin karyawan termotivasi, malah jadi ajang saling menjatuhkan satu sama lain. Misalnya di episode Employee of the Tidak Month. benar, Squidward. Dia memberikan penghargaan karena aku bekerja lebih keras. Kau bisa menang juga kalau kau bekerja dengan giat. Oh, untuk apa? Supaya wajahku dipajang di tembok dan dipermalukan? SpongeBob yang udah 26 kali jadi juara bertahan, tiba-tiba ngerasa terancam karena Squidward yang semula gak peduli, tiba-tiba kehasut dan join kompetisi. Dari sini mereka ngelakuin kompetisi absurd buat rebutin gelar itu. Mereka mulai kerja kayak orang kesurupan, bikin burger tengah malam, sampai nyaris berantem cuma gara-gara siapa yang lebih dedikasi buat Krusty Krab. Nah, ini tuh mirip banget sama kompetisi nggak sehat di tempat kerja di dunia nyata. Kadang, kita terlalu fokus buat jadi yang paling keren dan multitalenta atau yang paling dihargai, sampai akhirnya malah nyabotase rekan kerja gara-gara takut kalah. Bisa jadi rasional gak kepake, dan banyak yang rela ngelakuin apapun, termasuk ngejatuhin orang lain. Di balik itu semua, ada manipulasi kapitalisme yang bikin karyawan jadi terjebak dalam siklus kompetisi yang sebenarnya gak penting banget, dan mungkin dibuat cuma buat bikin karyawan kerja lebih keras atau melampaui target tanpa imbalan tambahan. Jadi, apakah kapitalisme itu baik atau jahat? Seperti yang kita lihat, kapitalisme punya sisi positif dan negatif. Di satu sisi, dia ngasih kita peluang buat berkembang lewat kompetisi, inovasi, dan kemajuan. Tapi di sisi lain, sistem ini juga bisa memperburuk ketimpangan sosial, mengeksploitasi pekerja, dan bikin persaingan jadi nggak sehat. Yang pasti, kapitalisme gak sempurna, dan mungkin kita cuma perlu lebih cerdas buat ngelihat cara mainnya. Kita harus paham mana yang jadi keuntungan buat kita, dan mana yang cuma bikin kita terjebak dalam sistem yang gak adil. Jadi pada akhirnya, kapitalisme bukan masalah baik atau jahat, tapi soal gimana kita bisa melek dan gak jadi korban dari sistem itu. Sekian buat pembahasan kali ini. Lo bisa aja setuju atau enggak, tapi semoga ini bisa ngebuka pandangan baru buat kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.